Hari ini kita mengenakan kasula merah perayaan Ekaristi untuk mohon Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia bisnis ada banyak tawaran investasi dengan janji yang menggiurkan. Banyak orang mengembangkan uangnya dalam perusahaan atau lembaga yang menjanjikan bunga luar biasa hingga terhipnotis, tak bertanya lagi soal jaminan. Alhasil, investasi ada yang mandek, uang raib, penjamin kabur, dan hidup pun jadi merana dan sengsara, ibarat menghadapi kiamat. Itulah orang menghadapi apa yang disebut dengan mengalami 5S, syok. Begitu tahu, langsung syok. Setelah itu stres. Setelah stres, sakit, sick. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka orang mengalami stroke, dan akhirnya yang kelima, sleep forever. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi seringkali karena kita terlalu mengandalkan pada kekuatan duniawi, maka ketika apa yang kita andalkan hilang, lepas, maka kita pun roboh. Kalau begitu hidup ini ngenes. Itu mirip orang yang materialis, yang terkena serangan jantung. Alkisah, ada seorang usahawan kelontong yang setiap harinya itu hanya untuk berdagang demi mendapatkan untung. Sampai malam hari ia menghitung untung dan menyiapkan dagangan besok. Pagi hari sudah bangun pagi-pagi menyiapkan dagangan. Demikianlah ritme hidupnya. Tanpa sedikit pun ada waktu untuk kehidupan rohaninya. Semuanya dicurahkan untuk kehidupan materi. Demikian pun anak-anaknya diminta untuk sepertinya, karena dia bilang, dulu papa susah, kita tidak boleh susah, keturunan kita tidak boleh susah. Maka salah satu cara adalah bekerja. Bukan berdoa, berdoa belakangan, bekerja dulu. Pada suatu hari, karena terlalu keras bekerja, dia mengalami shock anfal, rupanya serangan jantung. Dibawa ke rumah sakit, masuk ICU. Syukur kepada Allah, pulihlah bapak ini. Waktu pulih, ditengok, dia selalu tanya. Pertanyaan pertama kalau ditengok, istrinya bertanya, "Toko bagaimana? Hasil bagaimana? Anak-anak bagaimana?" Anaknya ada 3. Namanya Acung, Aceng, dan Acong. Sebut saja begitu. Lalu pada hari ulang tahun, bapak itu ulang tahun di rumah sakit. Dia tidak pernah mau dirayakan juga karena irit katanya. Lalu istrinya ingin seumur hidup memberikan kejutan kepada suaminya. Lalu datang istrinya. Suaminya merem karena kecewa. Kecewa tidak bisa jaga toko. Lalu dia merem, "Pak," dia diam. "Pak," dia diam. "Ada apa?" "Pak, ini kan hari ulang tahun Papa. Selamat ulang tahun, Pak." "Dan ini juga ada anakmu, Pak, Acung. Acung juga mau mengucap selamat ulang tahun." Ya. "Lalu ini Aceng, selamat ulang tahun, Pak." "Lalu ini Acong, selamat ulang tahun, Pak." Kaget dia. "Loh, semua orang ada di sini. Siapa yang jaga toko?" Marah, serangan jantung, mati. Ngenes, saudara, kalau ini terjadi. Ya. Injil hari ini mengundang kita untuk investasi. Bukan uang, tapi iman. Bukan tanpa jaminan, tapi dengan garansi penuh, yaitu kehidupan kekal. Di mana kita bisa aman dan nyaman bersama teman di Taman Firdaus. Yesus sudah memberitahu kita bagaimana, sebagaimana kita pahami caranya dalam sabda bahagia
Matius 5, 1-12. Berbahagialah dan bersukacitalah yang miskin di dalam roh, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, membawa damai, berduka cita, dicela dan dianiaya, karena upahmu besar di surga. Caranya sudah diberitahu untuk mendapatkan bahagia dan sukacita. Mengapa kita masih ragu menginvestasikan seluruh hidup kita kepada Allah? Sementara sudah terbukti banyak orang yang tidak mengandalkan Allah, akhirnya hidupnya mengenaskan. Bukankah Yesus bersabda dalam Matius 6, 19-21? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tetapi kalau orang hartanya ada pada Allah, sukacitanya tidak akan hilang. Jika hati kita ada pada Tuhan, semuanya pun untuk Tuhan. Berapa banyak kasus persaudaraan dan persahabatan hancur karena harta dan kuasa duniawi. Maka Yesus mengajak kita meningkatkan makna persahabatan dan persaudaraan darah menjadi persaudaraan roh. Dari persaudaraan darah menjadi persaudaraan rohani. Ini ibuku dan saudara-saudaraku, kata Yesus. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 12, 48-50. Siapa saudara-saudara yang akhirnya ada di bawah kayu salib? Saudara rohani Yesus. Maria, Yohanes, Maria Magdalena, dan wanita-wanita lain yang mengikuti. Itu ada di sekitar. Saudara darah seperti Maria diteguhkan menjadi saudara rohani. Bagus kalau kita bersaudara darah diteguhkan dengan saudara rohani. Justru hari ini Injil mengatakan saudara-saudaramu dan teman sahabat-sahabatmu akan menyerahkan engkau. Karena apa? Bukan saudara seroh, bukan saudara rohani, hanya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara diteguhkan menjadi saudara rohani, luar biasa. Ada banyak orang yang bukan saudara-saudara kita, tetapi sungguh menjadi saudara-saudari secara rohani. Dan itulah yang mendukung. Dan ini terbukti. Pada masa pandemi ini contohnya, ada sebuah keluarga, anak ayah. Anak-anaknya di luar negeri. Tak mampu dan tak mau pulang ketika ayahnya sakit. Dan apa yang terjadi? Ketika ayahnya meninggal pun, orang itu pada orang baik, ke gereja baik. Siapa yang ada di sana? Imam. Siapa yang ada di sana? Umat beriman. Saudara-saudara rohani. Di mana anaknya? Di mana sahabat dan kerabatnya yang merasa sudah sukses jauh di luar negeri? Padahal ayahnya sakit panjang. Dengan alasan pandemi. Betul. Tetapi mengapa sebelum pandemi juga tidak ditengok? Saudara, sedarah bisa dikhianati. Tapi saudara rohani bisa setia sampai mati. Sebagaimana diwujudkan oleh para murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih. Keindahan fisik, kecantikan wajah, dan kebugaran badani, serta kemewahan duniawi, serta kemewahan materi dan kebanggaan diri, bisa kita cari dan kita kumpulkan. Tetapi bisa juga runtuh, bertahap, atau bahkan hilang sekejap saat menghadapi tantangan dan malapetaka datang. Saya pernah mendengar, baca koran, tahun 2008, pernah saat krisis moneter, pernah ada 3 pengusaha Jepang dikabarkan bunuh diri. Dan ada banyak orang juga pada masa ini dikabarkan kecewa, putus asa, dan bunuh diri. Pernah juga dalam kerusuhan tahun 98, ada umat yang memberi kesaksian menulis surat kepada saya, zaman surat pada waktu itu. Rumahnya habis dijarah. Hasil usaha tokonya yang ia
rintis dari masa muda, ia tinggalkan. Ia pergi hanya menggunakan kaos oblong dan celana pendek plus sandal jepit. Di dalam surat itu ia berkata, ternyata barang duniawi tak abadi. Ada hal lain yang perlu dicari. Pengalaman ini membuat saya sadar bahwa saya harus berbagi rezeki dengan orang miskin dan dengan orang lain. Dan saya harus mengandalkan diri pertama-tama kepada Allah. Dan Allah akan mempercayakan apa yang harus saya kelola dan saya miliki.